Ini figur Ultraman 3 paling keren. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita kembali akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari figur Ultraman 3, tetapi kali ini dari sebuah brand yang baru ya, namanya adalah Alpha Max ya. Jadi ini adalah Alpha Max Ultraman 3 Multi-Type ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini untuk penampakan boxnya seperti ini ya guys. Jadi boxnya lumayan besar, lalu kemudian ada logo Alpha Max di sudut kiri atasnya, ada logo Ultraman 3 di sudut kanan atasnya, ada tulisannya Ultraman 3 di bawah sini, lalu kemudian ada logo tulisan Suburaya Production di kiri bawah, dan juga stiker hologram Suburaya Production di sudut kanan bawahnya. Jadi ini adalah figur original berlisensi dari Suburaya ya. Jadi ya pokoknya ini pasti mantap banget ya. Figurnya berlisensi dan di sini bahannya menggunakan bahan suit ya. Jadi memang untuk harganya sendiri ini agak sedikit mahal ya ketimbang figur-figur gua yang lain. Jadi ini gue pre-order di harga 500 ringgit Malaysia, dimana kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 1.800.000-an rupiah ya. Jadi ya ini harganya memang sedikit lebih mahal daripada biasanya, tapi memang kalau kita lihat dari gambarnya sini sih, ini sih detailnya pasti keren banget ya, soalnya dia menggunakan bahan suit ya. Jadi tampak bawah boxnya ada logo Ultraman 3 seperti ini, tampak atasnya juga sama logo Ultraman 3 seperti itu. Tampak samping kanannya ada gambar headbus dari si Ultraman 3 Multi-Type, samping kirinya seperti ini. Oke, lalu kemudian bagian belakangnya di sini ada beberapa penampakannya ya. Jadi sedang merunduk, sedang bersiap menembakkan Sepiran Kosen. Lalu di sini setelah menembakkan Sepiran Kosen, lalu kemudian di sini akan mendapatkan beberapa aksesoris ya. Coba kita zoom dikit. Oke, jadi bisa dilihat di sini, ini akan mendapatkan sebuah stand base yang ada tulisannya Ultraman 3. Lalu kemudian kita mendapatkan spark lens-nya si Ultraman 3. Beberapa optional hand, efek Sepiran Kosen yang sedang disiapkan, lalu juga yang sudah ditembakkan ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk penampakan dari boxnya. Jadi boxnya aja udah keren banget ya guys. Jadi tanpa perlu berlama-lama, ini langsung saja kita unboxing ya. Oke, jadi ini barangnya masih segel ya guys. Bisa kalian lihat di sini masih segel. Ini kita buka segelnya kiri kanan. Oke, lalu kemudian kita coba buka kotaknya guys. Oke, kesampingkan terlebih dahulu. Ini tadi oke, nggak ada apa-apa. Lalu kemudian di sini dapat apa ini, manualnya ya, manualnya. Ini manualnya guys. Jadi bisa dilihat di sini Alpha Max Ultraman 3 Pre-Painted Action Figure Suburaya Production ya. Jadi ini dalam rangka 25 tahun TDG Anniversary ya, 3 Dyna Gaya. Oke. Lalu kemudian ini bagian manual-manualnya. Oke, dan ya ini petunjuknya di sini ya guys. Ini untuk instruksi mengganti optional handnya, lalu kemudian cara memasang efek Sepiran Kosennya. Lalu kemudian di sini juga ini ada baterainya ya guys. Jadi ini sebenarnya bagian kepalanya bisa dipasangin baterai dan juga bisa menyala ya menggunakan sensor magnetik ya. Ya, jadi di sini dia menggunakan spark lens-nya sebagai magnetnya. Nanti kalau ditempelkan dia bisa menyala ya guys. Tapi di sini keterangannya baterai tidak termasuk ya. Jadi di sini dia menggunakan 3 piece baterai LR521 ya. Jadi ya gua nggak punya sih untuk baterainya saat ini. Jadi mungkin untuk video review kali ini dia belum menyala. Tetapi nanti kalau misalnya gua udah dapat baterainya, akan gua coba buat video shorts mungkin untuk memperlihatkan bagaimana efeknya kalau dia bisa menyala ya guys. Oke,
Jadi ya, kemudian di sini kita keluarkan kompartemen pertamanya. Bisa kalian lihat di sini ya guys. Jadi di sini untuk kompartemen pertama ini akan berisi figurnya sendiri, si Alpha Max Ultraman 3 multi type-nya. Lalu kemudian di sini ada optional hand-nya juga, dan juga ada 3 spark lens-nya di situ. Lalu kemudian di kompartemen keduanya ya, ini isinya adalah efek Seperion Kosen-nya ya, yang baik untuk yang sedang siap untuk ditembakkan, dan ini part optional hand yang menembakkan Seperion Kosen-nya. Lalu kemudian ini dapat stand base-nya ya, yang ada tulisan Ultraman 3-nya. Oke guys, menarik. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu untuk aksesorisnya yang itu, dan kita masuk ke menu utamanya, yaitu si figurnya sendiri. Jadi ya, langsung saja kita coba buka blisternya. Ini masih plastik-plastikan ya guys. Jadi ya, ini langsung saja kita keluarkan figurnya. Jadi bisa kalian lihat untuk penampakan figurnya seperti ini ya guys. Jadi inilah dia figur Alpha Max Ultraman 3 multi type ya. Jadi ini masih ada plastik di lehernya, di kepalanya ya. Jadi kita buka aja. Oke, jadi kita zoom dikit. Jadi ini penampakan di dalamnya ya, kalau kepalanya dilepas. Jadi oke, jadi bisa dilepas seperti itu ya untuk kepalanya. Jadi ini untuk nanti mungkin ketika kita ingin memasang baterainya bisa lebih mudah ya. Oke guys, jadi penampakannya di dalam seperti ini. Jadi ya, baterainya kosong ya guys. Gua nggak punya baterainya untuk saat ini. Jadi mungkin akan gua sertakan di video terpisah ya. Akan gua buat video shortsnya nanti kalau sudah gua pasangkan baterainya. Tapi untuk saat ini gua nggak punya persediaan baterainya. Jadi ya, kita pasang kembali untuk kepalanya. Dan wow, bisa kalian lihat di sini, ini detailnya keren banget ya guys. Ini detail banget. Ini figur Ultraman 3 terkeren yang gua punya ya. Ini bahkan jauh lebih keren daripada versi Shinko Choseho-nya sih kalau menurut gua ya. Jadi ini benar-benar seperti yang kalian lihat di TV series ya. Jadi si SAF saja itu berusaha menggunakan bahan karet pada Shinko Choseho-nya karena ingin memberikan tampilan yang seamless ya. Tapi si Alpha Max ini bisa membuat figur Ultraman 3 yang betul-betul seamless banget ya. Full body suit ya. Bisa kalian lihat di sini ini ya, semua joinnya itu tersembunyi di dalam suitnya tersebut ya. Jadi ini tampak belakangnya seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ini ada guratan-guratan dari jahitannya ya, jahitan suitnya seperti itu. Jadi ini betul-betul real banget ya. Pokoknya ini figur Ultraman yang detailnya itu persis seperti yang kalian lihat di TV seriesnya ya. Ini real banget ya. Ini betul-betul detail, warnanya juga cantik banget ya. Nih, bisa kalian lihat sekali lagi penampakan atas sampai bawahnya keren banget. Oke, so ya, bagaimana dengan artikulasinya? Kita langsung coba saja. Untuk artikulasinya, menengok ke atas hanya bisa sejauh ini, lalu kemudian menengok ke bawah juga sejauh ini saja, lalu melihat ke kiri hanya bisa sejauh ini, melihat ke kanan hanya bisa sejauh ini. Dan bisa kalian lihat di sini kalau kita gerak-gerakan akan ada kerut-kerutan pada suitnya ya. Miring ke kiri, miring ke kanan. Ya, tidak terlalu banyak untuk artikulasinya bisa, tetapi nggak terlalu banyak karena akan kehalang dengan bahan suitnya yang seperti karet ini ya. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi lengannya? Oke, mengangkat ke atas sejauh ini. Jadi lagi-lagi bisa kalian lihat di sini kalau kita mengangkat akan ada muncul kerut-kerutan pada suitnya seperti ini ya. Oke, jadi sangat-sangat real banget seperti yang di TV series, mengangkat 90 derajat ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian ada kerutan di sini yang menunjukkan di sini ada joinnya ya, seperti biasa guys. Jadi di sini bisa ditekuk seperti ini. Lalu kemudian bisa diputar juga seperti ini. Nampaknya ada bicep swivel ya, bisa kalian lihat di sini. Di bagian sininya bisa berputar ya guys. Jadi ini ada bicep swivelnya di situ, which is nice. Lalu kemudian di pergelangan tangannya juga bisa berputar seperti biasa. Dan ya, kalau kalian mainkan suitnya terlalu banyak, nanti pasti akan muncul efek kerut-kerutan pada suitnya. Jadi mungkin suitnya akan tidak begitu mulus kembali lagi ya.
Oke, lalu kemudian ini gue agak sedikit ngeri-ngeri sedap karena joinnya itu tersembunyi di dalam ya guys, jadi kurang bisa terlihat joinnya sudah mengangkat sampai sejauh mana. Tapi bisa kalian lihat di sini, ini bahannya lentur ya, karet seperti ini. Jadi kalau kita angkat, dia akan berkerut seperti itu ya guys. Oke, jadi ya untuk artikulasinya lagi-lagi terbatas dikarenakan menggunakan bahan sud seperti ini. Jadi kayak bisa kalian lihat ketika ditekuk lengannya seperti ini akan muncul kerutan seperti ini ya guys. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama mungkin akan memberikan sedikit efek pada bagian sudnya ya, mungkin ya, gue kurang pasti. Tapi kalau ditinggalkan berlama-lama mungkin bisa jadi damage seperti itu ya, bisa kalian lihat. Oke, jadi ya ini gue dari tadi berusaha mengangkat ke atas pun agak sulit ya untuk lengannya ini. Gue takut patah kalau dipaksa. Oke, jadi ya ini ada jahitan-jahitan sudnya juga seperti ini, detail banget. Hanya saja memang bahan-bahan seperti ini sangat mengganggu artikulasi ya. Jadi ya memang kalau dari segi artikulasi mungkin akan sedikit kalah dibanding versi SAF Figuart Shinkocho Seiho nya ya. Tapi kalau dari segi detailnya sendiri ini menurut gue cukup bagus. Hanya saja memang bahan sudnya ini akan menghalangi artikulasinya. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi di dada dan perutnya? Oke, mendongak ke belakang cuma bisa sejauh ini. Oke, membungkuk ke depan lumayan bisa sejauh ini. Oke, lalu kemudian artikulasi kakinya ini untuk split ke samping agak sulit ya. Ini gue agak takut buat maininnya ya guys. Jadi ya bisa kalian lihat seperti ini. Untuk ke depan pun, menendang ke depan pun sulit ya. Jadi ini ketika mau menendang ke depan bisa kalian lihat bagian sudnya di sini sudah mengkerut, dimana kerutannya ini akan menghalangi artikulasinya sehingga membuat si Ultraman-nya ini nggak bisa menendang ke depan lebih jauh ya. Jadi baik kaki kiri baik kaki kanan pun seperti itu ya. Jadi ketika akan dimainkan dia akan tertahan oleh bahan sudnya tadi. Jadi ya sayang sekali untuk bagian artikulasinya ini kurang. Oke, lalu kemudian bagian kakinya ini sebenarnya double joint ya, double joint, tetapi ketika coba ditekukkan dia hanya bisa menekuk sejauh ini. Lagi-lagi dikarenakan bahan sudnya ini ya yang berkerut yang mengakibatkan artikulasinya terhalang ya. Jadi nggak bisa rapet banget untuk bagian kakinya ketika ditekuk. Dan ya ketika kita kembalikan juga ya sudnya pasti sudah nggak sama seperti semula, pasti sudah ada kerutan-kerutannya. Jadi ya memang real sih, dimana kalau yang di TV series juga pasti akan terlihat seperti itu ya, akan ada kerutan-kerutannya. Hanya saja memang sayang sekali untuk bagian artikulasinya menjadi terhalang. Jadi ya pergelangan kaki bisa berputar ke kiri ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah juga. Di bagian ujungnya apakah bisa ditekuk? Iya bisa ditekuk mirip seperti SAF ya guys. Jadi ya untuk bagian kaki seperti itu. Jadi ya ini kalau untuk kita pose siap bertarung sih masih lumayan sih ya. Coba kita zoom out dikit. Oke, jadi ini penampakannya pose siap bertarungnya ya masih cukup oke sih ya guys. Cuman memang sekali lagi memang di sini terlihat kurang bisa dimainkan ya, artikulasinya sangat-sangat terbatas. Jadi ini gue baru coba fighting pose aja, artikulasinya terbatas seperti itu. Jadi gimana kalau kita ganti dengan efek Kosen ya? Apakah dia bisa melakukan Kosennya? Ini bagian part pergelangan tangannya udah copot aja. Jadi yap, coba gua ganti aja di sini untuk yang efek Kosennya.
Nih gue buka terlebih dahulu ya blisternya yang efeknya tadi guys. Ya, jadi ini ya guys, ini untuk part tangan yang menembakkan efek kosennya. Lalu kemudian kita ambil satu tangan kiri yang pose kosennya juga terlebih dahulu. Ini susah dikeluarkan dari dalam blisternya. Oke. Ya, jadi ini part tangannya. Oke, dipasang seperti itu. Kemudian yang tangannya ini diganti. Jadi iya, kurang lebih seperti ini ya guys. Coba ya, diatur sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini guys, dia menembakkan Seperion kosennya. Ini harus agak ditekuk masuk, soalnya kalau nggak ditekuk masuk dia nggak terlalu rapat sih posenya seperti ini. Jadi harus ditekuk baru pas mantap ya, seperti ini dia menembakkan Seperion kosennya. Bisa sih, bisa ya untuk pose seperti ini. Yap, hanya saja memang ya sekali lagi sangat disayangkan untuk pose-pose seperti fighting pose mungkin ini akan sulit karena banyak bagian dari artikulasinya yang terhalang oleh bahan suitnya tadi ya. Jadi ini coba gua ganti untuk tangan kanannya. Oke, yang ini tangan yang open hand seperti ini ya. Jadi kita coba buat pose andalannya si Ultraman 3. Cat ya, seperti ini ya guys. Jadi tadi itu ada satu part tangan lagi optional hand, ini tangan jempol ya, yang mana ini kurang cocok sih kalau untuk si Ultraman 3, soalnya yang biasa pakai pose jempol seperti ini itu adalah si Ultraman Dyna ya guys. Oke, jadi ya seperti inilah pose bertarungnya si Ultraman 3. Tadi juga udah gua coba buat pose menembakkan Seperion kosennya ya, dan ya masih bisa ada satu lagi ini efeknya ya, yang untuk standby Seperion kosennya. Ini harusnya seperti ini ya guys. Oke, ini ada bagian yang bisa ditancapkan. Nah, jadi dia nancap seperti itu. Lalu di bagian belakangnya ini nanti ditancapkan ke bagian color timernya. Jadi ini bagian color timernya ini juga harusnya bisa dicopot ya guys. Coba. Oke, jadi seperti ini dicopot. Oke, lalu dia pose membuka seperti ini. Lalu kemudian kita tancapkan masuk di bagian color timernya. Nah, oke, masuk kayak gitu. Lalu ini ditancapin. Oke, mungkin lebih bagus kalau tancapin duluan masuk si yang
efek ininya. Tadi di mana ya, gua udah nggak ngeliat. Oke, yang ini. Agak sulit ya guys, jadi partnya ini kurang nancep masuk, tapi kurang lebih seperti itulah ya guys. Oke, jadi ya kita kembali pasangkan aja untuk color timernya si Ultraman 3 ini. Yuk, masuk. Apa gua kebalik ya pasangnya? Udah betul kok. Oke. Ini mau dimasukin kembali pun susah ya guys. Oke, kurang lebih segini aja dulu. Nanti gua coba benerin lagi biar videonya nggak terlalu panjang. Soalnya di sini videonya udah cukup panjang ya guys. Jadi ya, seperti biasa kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like video ini biar gua makin semangat untuk buat video-video yang lainnya. Dan kalau kalian penonton baru, jangan lupa juga subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video unboxing dan juga review yang selanjutnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ya, menurut gue pribadi di sini untuk figurnya gue akan beri nilai 7/10 ya. Jadi 7-nya itu adalah untuk detailnya dan juga fitur gimmicknya ya, yang dimana itu harusnya menggunakan spark lensnya ini sebagai magnet. Dia nanti akan bisa menyala ya untuk color timer dan juga matanya. Tapi di sini karena gua belum punya baterainya, jadi ya nanti aja. Jadi ya nilai 7 untuk detail dan juga gimmicknya yang bisa menyala, dan minus 3-nya itu adalah untuk bagian artikulasinya ya, karena seperti yang kalian lihat di sini bagian artikulasinya sangat-sangat terbatas ya guys. Dan ya, gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari Alphamax Ultraman 3 Multi-Type. See you on the next video. Ciao.